Bayangkara disajikan berita-berita aktual terpercaya. Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2026, pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Suasana di lingkungan pendopo dan sekretariat daerah Kabupaten Pemalang hari ini semakin tegang. Tak hanya kantor bupati, ruang lingkup sekda, dan bagian umum pun tak luput dari penggeledahan tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 8 orang penyidik KPK membagi tugas, 4 orang melakukan pemeriksaan di ruang sekretaris daerah, sementara 4 orang lainnya menyisir bagian umum. Di saat yang bersamaan, tepat di sebelah ruang rapat sekda, berlangsung pertemuan penting. Wakil Bupati Nurholes menerima surat resmi penunjukan dari perwakilan pemerintah provinsi yang menetapkan dirinya sebagai pelaksana tugas Bupati Pemalang. Dalam penunjukan tersebut, kewenangan PLT Bupati, secara umum, sama dengan Bupati definitif, namun, ada batasan khusus, urusan hukum, aset daerah, dan kepegawaian, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara, urusan pelayanan publik, dan operasional pemerintahan lainnya, sudah menjadi wewenang penuh Nurholes. Terkait kemungkinan adanya perombakan, atau penurunan jabatan pejabat, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Nurholes menjawab singkat, nanti kita lihat dulu. Pak, iya. Bu. Kloter pertama, ini kloter kedua belum keluar, ini koper oren. Juli tahun 2026 setelah ditunjuk dan memberikan tugas kepada Bapak Wakil Bupati Pemalang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Pemalang. Dan untuk itu seluruh tugas pemerintahan ya yang berkaitan dengan tugas bupati sudah menjadi kewenangan Bapak Wakil Bupati yang saat ini adalah PLT Bupati Pemalang, dan segala tugas adalah kewajiban Bapak PLT Bupati selaku penjalan yang menjalankan tugas sebagai Bupati. Mohon berkenan Bapak untuk menerima ini dan semoga Bapak mampu untuk memberikan terbaik pada sisa periode Bapak dan Pak Bupati tentunya untuk masyarakat Pemalang yang terbaik. Lihat sini, Pak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Pak sekali. Kami adalah saudara bapak, kami adalah saudara ibu, kami telah mendapatkan tugasan sebagai bupati di 2 daerah, Brebes dan Banyumas. Tentunya mohon izin kami untuk tetap membantu pemerintah Pemalang supaya jalannya visi misi Bapak Bupati, masyarakat Pemalang dan seluruh target-target yang telah diberikan oleh pemerintah maupun target Bapak Ibu target masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat itu tetap lancar. Dan mohon dukungan saya sangat pribadi pun, kalau saya nanti telepon, kalau saya memberikan, bahkan kalau saya ditelepon, insya Allah akan saya perhatikan. Dan selamat bekerja Pak PLT Bupati.
Bapak tugasnya sudah sebagai bupati, tapi kewenangannya masih ada catatan-catatan berupa persetujuan dari Mendagri melalui kami. Dan teman-teman semua pasti tidak nyaman adalah biasanya kalau tidak sesuai keadaannya mesti biar penyidik itu sudah pada tahu dia punya bukti, punya saksi. Itu oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk panas. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Boleh ya? Di sudah penyerahan SKPLT Pak. Gimana sih Pak selanjutnya? Apakah ada pesan khusus yang tadi disampaikan pada Pak PLT, pada pemerintah Kabupaten Pemalang Pak? Iya. Itu bukan SK, sekali lagi itu bentuknya adalah suatu penugasan dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, nanti akan dilengkapi juga dengan rekan dari Mendagri. Intinya adalah bahwa Pak Wakil Bupati telah ditunjuk sebagai PLT Bupati. Dalam posisi seperti itu, saya akan menyampaikan bahwa jalannya pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Kemudian kondisivitas wilayah tetap harus berjalan dengan baik, dan sekali lagi tugas PLT adalah sama dengan tugas Bupati. Kemudian wewenangnya itu sama dengan wewenang Bupati, hanya untuk 3 hal, yaitu berkaitan dengan produk hukum, berkaitan dengan SDM, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, serta berkaitan dengan aset daerah. Itu setiap akan melakukan sesuatu harus mendapatkan izin dari pemerintah lebih tinggi, yaitu Mendagri melalui gubernur. Dan tahapan selanjutnya, apakah hak-haknya Bupati sama? Haknya Bupati masih belum bisa dilekatkan pada Pak PLT, hak rumah dinas, hak mobil dan sebagainya, sehingga beliau tetap sebagai wakil, tetapi tugas dan wewenangnya sudah sebagai Bupati. Kami dari pemerintah provinsi tentunya yang pertama adalah meminta kepada Pak Bupati tetap mendukung proses yang ada di KPK. Semuanya dijalani dengan baik, diceritakan yang benar, dan tentunya jalannya pemerintah tidak boleh berhenti. Dan jalannya pemerintah yang tidak boleh berhenti itu maknanya adalah segala yang dijanjikan saat kampanye dulu dengan Bupati itu wajib untuk dipenuhi. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan investasi itu harus tetap terjaga, karena saat ini Indonesia, Jawa Tengah sedang disukai oleh investor-investor. Kenapa? Karena kita mempunyai potensi luar biasa, yaitu tenaga kerja yang kompetitif dan tentunya alam atau geografis kita pas. Yang berikutnya adalah untuk berkaitan dengan jalan pemerintah, terutama untuk merancang APBD perubahan nantinya, dan sisa APBD ini supaya dikerjakan sebaik-baiknya dan tidak ada cerita bahwa sebenarnya dengan ada proses ini hak-hak masyarakat untuk menikmati pembangunan, menikmati kesehatan dan menikmati pendidikan sangat masih kurang. Dan pesan kami bahwa Pemalang IPM-nya adalah yang terendah se-Jawa Tengah, dan itu membutuhkan kolaborasi yang kuat, juga membutuhkan tangan diri yang kuat, karena semuanya sayang pada masyarakat Pemalang, sehingga dengan posisi IPM yang rendah itu harapannya Pak PLT mampu memberikan yang terbaik. Seperti itu. Pak Iwan bagian apa Pak? Pak Iwan lengkapnya siapa Pak Iwan? Nama lengkapnya? Iwan Nurdin Iskandar, asisten pemerintah dan Ya. Pak PLT Pak, sedikit menambahkan mungkin apa yang disampaikan Pak. Ya, tadi saya sudah menerima penugasan dari Pak Gubernur menjalankan tugas PLT sebagai Bupati Pemalang sisa waktu ini. Langkah yang dilakukan pertama apa Pak ini Pak dari Ya. PLT sendiri Pak menghadapi kondisi seperti ini Pak? Ini kan yang kedua kali Pak. Ya, Lebih parah ya kondisinya. Ya, tentunya kita prihatin dengan keadaan ini, tapi kita serahkan proses hukum yang melalui KPK yang sudah sedang dilaksanakan, dan kita tadi sudah kita sampaikan untuk bisa kooperatif dalam rangka penegakan. Langkah yang dilakukan oleh untuk administrasi Pak terkait dengan kepegawaian dan sebagainya Pak. Ya. Tentunya nanti yang pertama kita akan konsolidasi di untuk kita, dan kita pastikan pelayanan publik harus berjalan dan jangan sampai ada yang tidak berjalan. Kemudian pelaksanaan APBD juga harus berjalan. Pak, ada rencana terkait ke birokrasi, mungkin akan ada kayak semacam pengarahan atau apa di ini Pak? Mungkin itu Pak.
Ya, tentunya kita akan konsultasi lebih intens terhadap para birokrasi agar situasi ini tidak mengganggu kinerja dan bekerja secara profesional sesuai dengan tupoksinya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Pak, apa yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Pemalang Pak terkait kejadian kasus ini Pak? Ya, kami harapkan pemerintahan, masyarakat ini bisa tenang, bisa kondusif, tidak terprovokatif. Kita hormati hukum yang sedang berjalan ini, kita serahkan pada proses hukum. Oke, Pak. Kemarin waktu insiden itu, waktu OTT itu, Bapak posisinya sedang di mana sih Pak? Untuk begitu mendengar kabar itu bagaimana? Saya saat itu sedang bekerja seperti biasanya sampai dengan Pak Sekda dari pagi sampai sore, tapi sore pulang ya kecapean, ketiduran. Nggak tahu itu yang terjadi. Ya, Pak Sekda. Dari studio Komando Bayangkara disajikan berita-berita aktual terpercaya.